Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Taruna Taruni. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik ya, oke, harus semangat ya pagi-pagi ya. Baik, sebelum mulai pada pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta untuk berdoa terlebih dahulu ya. Untuk kita salah satu ketua kelas atau danton silakan untuk memandu berdoa. Salah satu. Duduk siap, gerak. Duduk istirahat, gerak. Ada yang nggak masuk siapa? Ali, kemudian? Ada lagi? Ya, berarti 3 anak ya yang tidak masuk ya. Oke. Untuk pembelajaran hari ini matkul olah gerak dan pengendalian kapal. Materinya tentang olah gerak berlaku jangkar. Sebelum ke materi, olah gerak berlaku jangkar ini memiliki tujuan pembelajarannya hari ini adalah untuk kalian bisa menganalisis gimana cara berlaku jangkar dengan baik, berlaku jangkar di segala kondisi ya. Oke, Ibu akan tunjukkan gambar, 2 gambar nih. Kita tunjukkan dulu ya. Oke, di depan ini ada gambar pertama dan gambar kedua. Gambar pertama apa namanya? Kemudian gambar kedua apa namanya? Gunanya masing-masing ini untuk apa? Ada yang bisa jawab? Boleh. Taruna Gemulang silakan, boleh masuk. Semuanya seperti yang kita lihat di sini, bisa kita namakan ini jangkar. Jangkar juga bisa disebut sebagai alat-alat yang terbuat dari besi gunanya untuk menambah kapal ke dasar perairan dan menahan kapal yang tidak pada posisi akibat angin, arus atau gelombang. Sekian jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih Taruna Gemulang sudah menjawab ya untuk yang gambar pertama. Untuk yang gambar kedua, nanti kan Taruna nih, Ibu minta beda nih, Taruni gantian. Boleh ada yang mau menjawab, silakan boleh angkat tangan. Oke, ini boleh nanti silakan. Sekarang saya akan menanyakan kedua bagian. Saya akan menjawab mulai dari pembelajaran. Di sini kan bisa dilihat gambar nomor 2 yaitu kapal dan cakar. Kapal cakar sendiri adalah komponen penting yang menghubungkan cakar ke laut ke kapal, sedangkan komponennya sendiri yaitu memberikan berat pada cakar agar cakar lebih menancap ke dalam ke dasar lautan. Sekian, terima kasih. Kedua, Taruna dan Taruni sudah bisa menjawab pertanyaan Ibu yang sudah diberikan. Baik, selanjutnya adalah sebelum ke materi, Ibu mau kasih tahu kapal ini melaksanakan olah gerak itu memiliki tujuan ya. Melaksanakan olah gerak, terutama ini olah gerak berlaku jangkar. Dengan hal ini tujuannya berlaku jangkar itu untuk berlindung, berlaku jangkar karena berlaku jangkar itu untuk berlindung dari apa Bu? Berlindung dari cuaca. Misalnya cuaca buruk kita boleh berlindung. Kemudian menunggu proses imigrasi berkaitan dengan karantina. Kemudian menunggu kapal sandar di pelabuhan. Menunggu proses bongkar muat di pelabuhan itu salah satu beberapa tujuan dari berlaku jangkar.
ABK. Kemudian sebelum ke ABK, kondisi kapal itu sendiri harus dengan kondisi baik. Kemudian kondisi ABK di sini adalah kru kapal ya, harus dengan kondisi baik. Kemudian ada yang namanya peralatan. Peralatannya ini apa? Peralatannya termasuk bagian-bagian dari sistem jangkar itu sendiri. Nah, bagiannya seperti apa? Nah, ini tunjukkan. Bagian dari sistem jangkar ada yang namanya wireless. Wireless ini adalah komponen mekanis yang berfungsi untuk menurunkan dan menaikkan rantai jangkar atau jangkar ya, dengan menggunakan tenaga manual atau tenaga listrik, kemudian memudahkan proses penarikan dan penurunan, kemudian memungkinkan ABK itu menurunkan rantai jangkar itu secara efisien. Itu adalah wireless. Kemudian ada yang namanya chain cable. Chain cable itu sama dengan tadi yang disebutkan sama karena gelar atau nama lainnya adalah rantai jangkar ya. Rantai jangkar ini terbuat dari bahan atau bahan yang kuat ya, besi kuat yang tidak mudah karatan ya. Ini namanya chain cable. Kemudian ada yang namanya chain stopper. Chain stopper ini apa Bu? Chain stopper ini adalah alat yang digunakan untuk mengunci rantai kapal agar tidak agar tetap pada posisinya. Ini chain stopper. Kemudian anchor lacing ini adalah pemikatnya ya. Kemudian swivel ini komponen yang memungkinkan rantai itu biar pukul itu sesuai dalam, biar tidak terpelintir lah. Saya kalau diturunkan biar tidak terpelintir. Kemudian ada yang namanya sekel. Sekel ini biasanya kalau orang Indonesia itu kan sering punya sekel. Berapa sekel sih jangkar itu diturunkan di atas kan, diturunkan di laut ya. Untuk sekel ini fungsinya gunakannya lah, fungsinya itu biasanya antara penghubung rantai jangkar dan jangkar itu sendiri. Kemudian ada lagi namanya skipper. Skipper ini adalah biar kapal mengikat juga tetap pada posisinya arah putarnya. Housepipe ini apa? Housepipe ini adalah rumah jangkar itu sendiri. Ya, housepipe itu rumah jangkar itu sendiri. Kemudian chain locker ini, kalau locker itu berarti apa? Tempat ya, tempat untuk rantai jangkar berada pas kapal berlayar atau kapal berjalan ya. Ini tempat rantai jangkar. Kemudian ada yang terakhir ini, ada yang namanya internet. Internet ini adalah ujung rantai jangkar di kapal tempatnya. Ya. Oke, baik. Selanjutnya ibu akan menampilkan video tentang cara berlaku jangkar. Nanti setelah kalian melihat video yang ditayangkan, kalian mengerjakan LKPD yang dibagikan. Oke ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana sih caranya ketika kapal besar mau berlabuh. Di posisi pagi ini saya sekarang berada di Western Working, yaitu di Singapura. Kemudian tepat di belakang kanan kapal saya itu ada MSC Kivea. Dia baru datang dari. Oke, baik. Setelah kalian lihat video tadi ya, Ibu akan membagikan LKPD. Nanti di LKPD ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab secara kelompok. Ya, harus secara kelompok. Setelah kalian jawab, nanti kalian presentasikan tiap-tiap kelompok ya. Oke, bagikan dulu. Kelompok berapa ini? Kelompok satu ya.
Kelompok 2 mana? Oh, Kelompok 3 ya. Silakan kalian berobat diskusikan tadi video yang sudah kalian lihat ya. Silakan diskusikan, kemudian jawab lembar yang ada. Kesulitan enggak? Siapa Ya. Baca faktor-faktornya. Cari dulu ya. Hari dulu ini kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 2 gimana? Ada lembarnya dijawab ya Mas, lembarnya ya. Kalian diskusikan, kalau ada kesulitan boleh bertanya nanti ya. Oke. Oke, baik, sambil kalian mengerjakan biar kalian tetap semangat ya. Ibu SPG dulu gimana ya? Semangat sambil mengerjakan. Baik, ibu minta semuanya berdiri. Yang kelompok anak semuanya berdiri. Oke, berdiri. Ayo Mas, Mbak, semangat. Berdiri dulu. Nah, tiap-tiap anak, ibu minta saling berhadapan. Berhadapan saling sama lain. Boleh? Kalian bertiga boleh? Saling berhadapan. Yang ketiga, boleh. Instruksinya, kalian tangan kalian saling menepuk satu sama lain. Udah? Udah ya? Nah, nanti kalau ibu dengarkan instruksi dari ibu. Kalau ibu bilang A, yang bawah berarti harus atas ya. Kemudian kalau ibu bilang D, yang bawah berarti yang ke atas berarti ke bawah. Paham ya instruksinya? Dan yang terakhir, kalau ibu bilang bum, kalian harus menangkap yang atas, harus menangkap ke bawah. Jadi paham? Apa-apa dari ibu. Ya siap? Ya. Up. Up lagi. Bum. Ada yang konsentrasi. Lagi ya, lagi. Oke, posisikan tangan kalian. Posisikan. Baik. Dengarkan instruksi dari ibu, apa-apa dari ibu. Up. Up. Down. Down, ya, down. Ya, Bu. Down. Up. Down. Konsentrasi ya, konsentrasi. Boom. Oke, berarti ini sudah mengerjakan LKPD. Habis ini presentasikan ya tiap-tiap kelompok. Mau mana dulu nih? Kelompok 1, 2, atau 3? Baik, kelompok 3 maju dulu. Oke, semuanya maju kelompok 3 langsung depan. Ayo. Ayo maju ke depan. Ini nggak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Dian Ramadhani dan ada rekan saya. saya Muhammad Yusuf. Saya Rizky Alfarisi. Saya Budi. Dan kami akan membacakan hasil kerja kami. Yang pertama, soal pertama, fungsi jangkar pada orang gerak berlaku sama.
Jawabannya, melambatkan kapal pada dasar laut, mencegah kapal hanyut terbawa angin dan arus serta memberikan stabilitas saat berlabuh. Pertanyaan kedua, bagaimana proses olah gerak kapal pada saat kapal berlabuh? Jawabannya, 1. Persiapan berlabuh. Itu memeriksa alat komunikasi antar anjungan dan haluan. Yang kedua, manuver mendekati lokasi berlabuh. Yang terakhir, Ya, ibu potong dulu ya. Nama kapalnya apa? Ada nggak? oh iya, nama kapalnya MF MSC Pioneer. Ya. Nama kapal, kemudian benderanya, namanya bendera apa? Kalian nyimak nggak tadi videonya? Ayo. Ayo, bendera apa? Benderanya adalah Liberia. Oke, lanjut lagi Mbak. Yang ketiga, menjatuhkan jangkar pada pengeluaran santai. Yang keempat, pemeriksaan posisi kapal setelah jangkar dijatuhkan. Yang kelima, pengawasan posisi kapal selama berlabuh. Soal ketiga, faktor yang mempengaruhi proses berlabuhnya jangkar. Jawabannya, 1. Kedalaman dan jenis dasar laut. Yang kedua, kondisi cuaca dan arus. Yang ketiga, ruang gerak kapal, jarak aman antara kapal. Yang keempat, arah angin dan arus terhadap posisi kapal. Ada berapa tadi faktornya? Siapa depan? Oke, ada yang mau ditanggapi? Setuju? Terima kasih untuk presentasi kalian di depan. Boleh tepuk tangan. Ayo, siapa yang mau ini? Sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Hendra. Saya Fajar Iman Ramadan, saya Muhammad Ulama, dan Mas Adi Sama. Saya Telur Ada Baca. Saya Abdul Latif. Saya Mas Bandi. Saya Muhammad Fahri Ramadan. Saya Muhammad Arman. Ini kami akan setelah di belakang kami akan menganalisis dari hasil kerja bapak kami. Hasil dari kerja kelompok kami, kelompok 2, kapal MV MSC Kimia Kalsik K8 JT8 MMSI SI 63 602070 tahun dibuat 2006 dengan bendera Liberia panjang 178 lebarnya 27 meter, GT 18.480 ton. Boleh berbicara berapa sih? Pak, Fungsi dicangkar pada olah gerak berlabuh jangkar. Jawab. Penambangan dan mengunci posisi, menjaga stabilitas, mencegah kapal hanyut. 2. Bagaimana proses olah gerak kapal pada saat kapal berlabuh. Persiapan berlabuh, melihat arah kapal ke posisi timur dan mencari jarak dengan kapal. Lihat di sebelahnya, kanan dan kirinya. Dengan kapal tersebut posisi sangat jauh. Yang ketiga, saat berlabuh menggunakan pandu, karena kapal dari Singapura dan pilot stasiun langsung naik ke pandu, kemudian nanti pandu yang mengarahkan mau kemana dan berlabuh di mana. Setelah mendapatkan posisi pandu, menanyakan VTS di mana posisi yang bagus ataupun biasanya kita mempunyai posisi aman. Yang keempat, yang kelima, ketika posisi kiri dan kanan kapal dirasa aman, maka kapal langsung memposisikan mengarahkan kapalnya sesuai kapal di sekelilingnya. Yang keenam, kemudian kapal berproses mengarah ke timur. Yang ketujuh, atur speednya. Yang delapan, setelah diposisikan terus melawan, harus tinggal mengikuti kapal-kapal di sekelilingnya mengarah kemana, jadi harus mengikuti arahnya. oke, gantian, nggak apa-apa, gantian selanjutnya. Dapat disampaikan seperti
Hujan sudah dinyatakan pantai jangkar 31 meter, keluar 4 bulan. Tinggal menunggu awal dari sampai ketika sudah langsung betul. Sambil menunggu perintah mempersiapkan untuk sebagai selaku sebagai setelah dapat apa langsung dihitung jalan langsung dijatuhkan menggunakan segel pakai saat sudah di area ternyata masih kurang 3 kendori lagi bisnya stopper di kendori semua area terus sampai selesai permintaan kapten Ya. Nomor berapa? Sudah? Nomor 3 belum. Juga faktor yang mempengaruhi proses berlaku cakar. 1. Kedalaman laut. 2. Pajak kapal dan syarat kapal. 3. Syarat pada bahaya navigasi. 4. Ruang gerak kapal saat berlaku cakar. 5. Pajak rantai cakar yang ditentukan. Demikian analisis dari Bapak kami dan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik, habis ini refleksi ya. Refleksi ada lembar yang perlu kalian jawab. Refleksi. Nanti dibagikan satu-satu. Oke, di depan ini adalah refleksi kalian. Refleksi kalian itu bagikan ya. Per anak wajib diisi, harus diisi. Ada yang kurang? Oke, baik. Di depan kalian ada refleksi. Temukan kalimat yang berhubungan dengan bagian-bagian sistem jangkar kapal. Kalau kalian sudah menemukan kalimatnya, boleh kalian garis. Ya, terus temukan kalimat-kalimatnya. Boleh dikerjakan. Namanya tulis. Sudah refleksinya? Ibu minta perwakilan tiap-tiap kelompok untuk mengumpulkan lembar refleksinya ke depan. Baik, satu. Ambil. Kumpulkan ke depan. Oke, terima kasih ya. Oke ya, ada soal yang perlu kalian jawab. Nanti dikumpulkan ya, habis kalian jawab, kalian kumpulkan. Boleh kalian ini apa kerjakan dulu. Untuk soal ini sudah dikerjakan ya. Boleh dikumpulkan mas untuk soal. Silakan perwakilan mengumpulkan satu ke depan. Untuk yang terakhir kesimpulannya ya, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah kesimpulannya tahapan penting yang harus diikuti oleh perwira jaga atau kalian harus sebagai perwira di atas kapal dan hukum kapal. Kalian hukum kapal di kapal saat olahraga berlaku jangkar. Yang pertama tadi apa perencanaan dan persiapan sebelum tipe di area berlaku ya, di tempat berlaku. Yang pertama menentukan posisi berlaku. Gimana nih kalian harus tahu posisi berlaku kapal itu ya, harus tahu. Kemudian yang kedua hitung jumlah segel. Nah, untuk hitung jumlah segel ini berkaitan dengan instruksi dari anjungan atau instruksi dari kapten nanti pas saat jangkarnya berapa yang diturunkan, itu berapa segel. Kemudian siapkan peralatan jangkar.
Dan peralatan jangkar itu yang tadi, yang mana ya? Tanya. Yang sistem-sistem jangkar itu wireless, kemudian channel dan lain-lain sebagainya, ya harus dipersiapkan. Kemudian koordinasi anjungan dan haluan. Koordinasi ini maksudnya apa, Bu? Adanya komunikasi antara anjungan dan haluan saat mau berlaku jangkar ya. Yang kedua, olah gerak mendekati posisi. Kalau nanti sebelum di tempat berlaku, yang ini mendekati posisi berlaku. Yang pertama adalah kurangi kecepatan atau kurangi speed. Kalau sudah tahu nih titik, ini udah pas titik berlaku posisinya, berarti kapal kalian harus dikurangi kecepatannya. Ke sini ya. Kemudian konfirmasi posisi tadi, konfirmasi haluan ini udah pas nih untuk turunkan jangkar. Kemudian yang ketiga, penurunan dan pengamangan jangkar. Kalau sudah mendapat instruksi dari atas dari anjungan, sudah turunkan jangkar diturunkan. Kemudian perhatikan arah rantai jangkar. Arah rantainya ya harus kita perhatikan. Hentikan penurunan kalau sudah jangkarnya memakan atau menggaruh. Kemudian pastikan jangkar tadi makan atau menggaruh. Kemudian yang terakhir 4, pemantauan pasca berlaku. Ini kalau sudah posisi sudah aman, sudah misalnya jangkar sudah makan, berarti kru depan berlaku yang depan haluan boleh berarti boleh mundur ke bagian depan lagi ya. Kemudian cek posisi secara berkala. Kalau berjaganya pas kedapatan jam jaga di anjungan harus dicek tiap 10 sampai 15 menit sekali harus dicek posisinya. Apakah posisinya masih sama atau sudah berubah? Kalau sudah berubah berarti otomatis kapal itu larat. Ya, larat harus mengambil tindakan dengan cepat. Kemudian mengamankan area itu yang terakhir. Ya. Terima kasih untuk pembelajaran yang pada pagi ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Nanti minggu depan kita ketemu lagi untuk materi selanjutnya. Ya, terima kasih untuk hari ini.